Ya, Ketua Kafilah mungkin bisa memberikan memberikan pernyataannya. Pak Ketua Kafilah bisa memberikan pernyataan. Oke, terima kasih Ustadz Nurbini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa prosesi wukuf yang kita laksanakan jamaah semuanya dalam satu tenda ini alhamdulillah walaupun memang tempatnya kurang presentatif tapi alhamdulillah semuanya bisa nyaman, bisa lebih baik. Semoga prosesi nanti berjalan lancar dan Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam prosesi wukuf nanti. Doakan kami di sini jamaah-jamaah semua diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, sehingga kita semua nanti dapat melaksanakan proses wukuf hingga proses semuanya lancar sehingga kami semua diberikan gelar haji mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz? Ya, terima kasih Ustadz Saya Ibnu. akan mulai Terima kasih Ustadz wukufnya. Ibnu, Ketua Assalamualaikum Kafilah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti untuk bertindak sebagai sebagai khotib khutbah wukuf siapa? Nggak berwarna. Oke, saya laporkan prosesi wukuf ini nanti yang bertindak sebagai khotbah wukuf adalah Ustadz Salahuddin, kemudian yang imam adalah saya sendiri, kemudian Sabah adalah nanti Bapak Budi Martono dan sebagai zikir akan dipimpin oleh Bapak Dr. Khalis. Demikian Ustaz yang bisa saya laporkan. Ya, terima kasih Ustadz Solahuddin. Saya kembali ke Pak Budi Martono. Ya, monggo Pak Budi Martono. Pak Budi Martono ini Iya. Halo ya, ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Kafilah tadi, Lurus ya, Alhamdulillah lurus. Kita posisi sudah kita akan sudah mulai melaksanakan wukuf dan seluruh jamaah Alhamdulillah tanpa kecuali kita di ruangan ini untuk melaksanakan wukuf di Arafah ini. Insya Allah semua dapat berjalan. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi Martono. Bapak Ibu, ini Pak Budi Martono ini adalah Kepala Seksi Kesra Pemprov Pemprov Jawa Tengah ya. Ye, ye Ustaz, bantu nun. Insya Allah ini akan segera kita mulai Ya, baik. pelaksanaannya. J, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu-ibu, barangkali ada dari KBIH yang lain, Cahaya Rosidan. Pak Cahaya Rosidan ini dari mana? Dari KBIH Muhammadiyah Aisyah Jawa Tengah, yang lain yang bergabung, barangkali ada Ustadz Cahaya Rosidan. nggak masalah. Ustadz Cahaya Rosidan bisa monitor. Saya Rusiden Pak nanya Pak Kotim Ustaz. Oh, Mas Cahaya ini. Oh, tak pikir tadi dari ya, baik. Tampaknya sudah akan dimulai prosesi wukufnya sehingga eh, jamaah fokus pada apa kegiatan wukuf. Dan kebetulan tadi Pak Ustadz Salahuddin yang akan bertindak sebagai apa sebagai khatib khatib wukuf dan Ustadz Ibnu Ketua Kafilah KBIH
Muhammadiyah Kota Semarang yang bertindak sebagai imam Aman nih, Mas. dalam Foto sholat ini. Mana? dan Mas, juga mas, mas. dari Pak Budi Martono tadi yang akan bertugas sebagai muhasabah, kemudian nanti pembimbing yang lain yang akan melaksanakan tugas apa untuk zikir zikir wukufnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian live kita dari Mekah. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan acara kita ya di sini. Boleh. Nanti Mas, insya Allah kalau masih ada yang akan apa setelah prosesi wukuf dan setelah sholat mungkin nanti bisa bergabung lagi dari Arafah dari Mekah. Kita nanti akan tunggu perkembangan selanjutnya. Nah, untuk itu kita akan melanjutkan acara kita hari ini, yaitu dengan tausiah wukuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala. Ada yang bertanya? Sebentar. Ada yang lewat. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah khusus untuk yang sedang wukuf di Arafah atau umum mencakup semua orang? Maka Rasulullah menjawab, umum untuk semua manusia. Jadi untuk semua manusia yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan hari Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Haji Arafah, haji adalah Arafah. Arafah adalah perenungan. Sebuah perenungan tentang Sang Khalik. Sebuah perenungan tentang untuk apa kita diciptakan. Arafah adalah sebuah potret kecil tentang mahsyar. Mahsyar adalah sebuah hari di mana manusia akan ditimbang oleh Sang Khalik. Mahsyar adalah sebuah hari yang sangat terik, yang tidak ada penghalang atasnya. Bahkan konon matahari akan diturunkan sampai kita hampir bisa meraihnya. Mahsyar adalah sebuah hari yang mencekam, di mana manusia ditimpa resah dan gelisah. Kegelisahan yang teramat sangat karena mahsyar adalah hari penantian tentang nasib manusia. Apakah ia akan masuk surga atau neraka? Mahsyar adalah sebuah hari penyesalan.
sebuah penyesalan karena manusia telah lalai menunaikan kewajiban ibadah. Untuk apa ia dicipta? Sebuah penyesalan karena manusia lalai untuk beramal soleh semasa hidupnya di dunia ini. Sedemikian dahsyatnya mahsyar, sehingga manusia kelak akan mencari perlindungan walau hanya pada sebutir kurma yang pernah ia sedekahkan. Oleh karenanya, maka beruntunglah mereka yang Allah beri naungan dari dahsyatnya alam mahsyar. Siapa mereka itu yang akan mendapatkan perlindungan di hari akhir, di mana tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah pemimpin yang adil, para pemuda yang hatinya tertambat kepada masjid, manusia yang saling mencintai, yang bersahabat hanya karena Allah. Manusia yang bersedekah dengan tangan kanannya tanpa harus diketahui oleh tangan kirinya. Manusia yang menolak perbuatan keji atau zina karena takut kepada Tuhannya. Dan manusia yang tekun ibadahnya, seraya berlinang air mata ketika ia berzikir semata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir, di mana tidak ada lagi perlindungan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan perlindungan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu 1, pemimpin yang adil. 2, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung tertambat ke masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi berparas cantik. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersahadat, seseorang yang bersodakoh dengan 1 sodakoh, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disodakohkan tangan kanannya. Meskipun bersedekah itu boleh secara terang-terangan, tetapi yang lebih utama ketika sodakoh itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan yang ketujuh, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Hari ini adalah hari Arafah. Untuk kita ingat, kita ketahui, malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan, kita tidak tahu kapan persisnya terjadi. Berbeda dengan hari Arafah. Kita telah mengetahui jauh hari sebelumnya kapan persisnya hari Arafah itu. Dan jika pada Lailatul Qadar yang turun adalah para malaikat, maka ketahuilah bahwa pada hari Arafah Allah Allah lah yang turun ke langit dunia ini. Oleh karenanya maka saking mulianya hari Arafah ini, para ulama salaf dulu, salafus soleh, menabung seluruh keperluan khusus untuk dibuka bersedekah di hari Arafah ini. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku lakukan adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah mengapa ketika wukuf di Arafah disunahkan untuk memperbanyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita akan bersama-sama membaca zikir petang, mari kita berdoa. Mudah-mudahan di hari Arafah ini Allah mengijabah dosa-dosa kita, mengijabah doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita baca bersama-sama. Kalau yang bisa membaca di atas, di layar, kita awali dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khatimah dan aku memohon perlindunganmu
dari su'ul khotimah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari siksa kubur dan siksa jahanam, dan aku meminta perlindungan padamu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Allahumma adhillani tahta dhillika yauma la dhilla illa dhilluka. Ya Allah, naungilah aku di bawah naunganmu pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganmu. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Jadikanlah aku kaya dengan karuniamu hingga aku tidak meminta kepada selainmu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz dzulumati ilan nur wa jannibnal fawakhisa ma dhahara minha wa ma baton wa barik lana fi asma'ina wa absharina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Ya Allah, satukanlah di antara hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, tunjukilah kami jalan kedamaian, selamatkan kami dari kegelapan menuju kepada terang. Jauhkan kami dari semua keburukan yang tampak maupun yang tidak tampak. Berkahilah kami dalam pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, pasangan dan keturunan kami. Terimalah taubat kami. Engkaulah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur pada nikmat-Mu, pemuji nikmat-Mu, penerima nikmat-Mu, dan sempurnakanlah nikmat-Mu kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ya Allah, matikan aku dengan ucapan syahadat di lidahku. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah dengan kalimat syahadat di bibirku. Ya Allah, luaskan kuburku dan terangi dengan cahaya. Ya Allah, aku memohon naungan-Mu di padang mahsyar. Ya Allah, ringankan pertanyaan tentang kuburan. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan sedang beribadah. Ya Allah,
Jauhkan aku dari rasa takut, cemas, dan kengerian di hari pengadilan. Ya Allah, letakkan buku catatan amalku di tangan kananku. Ya Allah, jadikan aku orang beruntung di mizan. Ya Allah, bantulah aku melewati Shiratal Mustaqim secara kilat. Ya Allah, pertemukanlah aku dan keluargaku di surga. Ya Allah, janganlah kau pertontonkan dosaku di hadapan orang lain di hari hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang tidak aku ingat, bahkan dosa-dosa yang tidak aku anggap sebagai dosa. Ya Allah, berikanlah aku hati yang bersih. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari kedengkian, kebencian, kekaguman kepada diri, pamer, dan iri hati. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan memaafkan orang lain dan membuat orang lain memaafkan kesalahanku. Ya Allah, berikanlah aku tutur kata yang lembut dan lindungi lidahku dari berkata kasar yang menyakiti. Ya Allah, berikanlah aku rizki yang mengalir seperti air zam-zam yang tidak pernah habis. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran yang indah. Ya Allah, jadikanlah jadikanlah aku membawa rezeki untuk seseorang yang saat ini sedang bersamaku. Jadikanlah aku obat untuk segala lelah dan sakitnya. Aku ingin kehadiranku membuatnya tenang dan senang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah pada napak tilas wukuf hari ini dan doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah berkenan membebaskan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada Ustadz Widodo untuk memimpin zikir petang. Oh, mohon maaf, tidak dibuka pertanyaan. Mohon maaf, kita hari ini khusus beribadah, ya. Hari ini khusus beribadah agar di hari Arafah ini, mohon maaf, beribadah dalam pengertian kita berzikir, berdoa, bukan berarti bertanya dalam rangka untuk menambah ilmu juga, itu juga termasuk ibadah. Tapi mohon maaf untuk sore hari ini kita khususkan untuk kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita menanti datangnya waktu sholat maghrib,
Nanti setelah zikir petang barangkali masih ada waktu untuk bermuhasabah. Nanti kita akan lanjutkan muhasabah. Dan nanti kalau sebelum maghrib Bapak Wakil Wali Kota berkenan hadir di tempat ini, kita nanti akan dengarkan sambutan dari beliau. Untuk itu monggo kami serahkan kepada Ustadz Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi mari kita bersama-sama pikir petang. Kita niatkan untuk membersihkan jiwa raga kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما في بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهد وأشهد عملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا
wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma kfirni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi'azamatika ala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardh rabbi kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa ala nafsi subhanahu ilal muslim. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil fil ardi ardi wala wala fis fis sama sama wa wa huwas huwas samiul samiul alim. alim. Raditu Raditu billahi billahi rabba rabba wa wa bil bil islami islami dina dina wa bi wa bi Muhammadin Muhammadin sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam. nabiyya. Ya Ya Hayyu Ya hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la asli takilni lisana ila nafsi tarfata ini ainin sana abada. Subhanallahi wa abada. bihamdi Subhanallah wa subhanallahi wa bihamdi bihamdi subhanallahi wa bihamdi. bihamdi Ilaha subhanallah. illallah La wahdahu la ilallah wa la syarika lah syarika lah. lahul mulku wa lahul Lahul hamdu mulku wa ala lahul hamdu kulli wa huwa ala syai'in. kulli 10. La La ilaha ilaha illallah wahdahu la syarika lah syarika lah. lahul mulku Lahul wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La syai'in qadir. ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa Syarika lahul lah. hamdu Lahul wa huwa mulku wa ala lahul kulli hamdu wa huwa syai'in ala qadir. kulli La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La qadir. La ilaha illallah wahdahu la ilaha syarika la lah syarika lah. lahul mulku Lahul wa lahul mulku wa hamdu lahul wa huwa hamdu ala wa kulli ala syai'in kulli qadir. syai'in La qadir. ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala Walahul hamdu kulli wa huwa syai'in ala kulli qadir. syai'in La qadir. La ilaha illallah ilaha wahdahu la illallah. syarika lah lahul mulku wa lahul Lahul hamdu mulku wa wa huwa lahul hamdu ala kulli wa huwa syai'in ala qadir. kulli syai'in بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم qadir. صل وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Perayaan Hari Raya Idul Adha, MUI Dki Surabaya siap-siaga pakai kelistrikan dan handal. MUI di Jakarta Raya dalam melaksanakan pelajaran peringatan Hari Pancasila dengan meningkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin
وعلى آله Bagaimana? وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia ini, mengenang perjalanan ritual kita, perjalanan spiritual kita, yaitu ketika kita sedang wukuf di Arafah beberapa tahun yang lalu. Ada yang 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 22 tahun yang lalu yang sedang bersama-sama melaksanakan wukuf di Arafah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Arafah kita adalah merenung, mengenal diri kita sendiri. Sesungguhnya siapa? Kita adalah makhluk Allah yang kecil, yang banyak melakukan kemaksiatan daripada taatnya, yang banyak melakukan dosa daripada melakukan kegiatan yang berpahala. Oleh karena itu, saat ini saudara-saudara kita sedang melaksanakan wukuf. Kita di tempat ini sama-sama bermunajat, mohon kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga zikir kita, doa kita dipertemukan oleh Allah di arsy-Nya, dan dosa-dosa kita diampuni, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Arafah tempat yang mustajab untuk berdoa dan memohon. Dan kita pun di sini juga sama-sama untuk bermuhasabah diri, mengenal diri kita sesungguhnya siapa kita, dan memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Dan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita sejenak berdoa memohon kepada Allah dengan merefleksikan diri kita, mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ya Allah بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا الله يا الرحمن يا الرحيم يا ملك يا قدوس يا سلام, bagimu segala puji. Sungguh kami bersyukur atas karunia-Mu. Dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rahmat-Mu. Kami berlindung dengan kalam-kalam-Mu yang sempurna. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, keharibaan-Mu kami melangitkan syukur, doa, dan harapan, sebagaimana layak bagi keluhuran zat keagungan kekuasaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengilhami, atas rahmat, berkah, dan karunia-Mu, mampukan kami mensyukuri pancaran ma'unah-Mu, agar kami mampu mengafirmasi semua ilmu, pengalaman, dan potensi diri yang kami miliki untuk membangun diri menjadi insan yang mulia di dunia dan akhirat. Ya Allah, Tuhan yang semua doa dan harapan bertumpu, hanya kepadamu kami bertawakal, pasrah, dan berserah. Dengan wajah tertunduk dan tangan tertengadah, sertailah kami dalam melangkah dan menentukan arah dengan penuh kerendahan hati dan istiqomah dalam menjalankan pengabdian ini. Semoga semua cita dan ikhtiar kami terjelma dan terukir indah. Di tangan-Mu semua yang sulit akan terwujud menjadi mudah. Ya Allah, ya Karim, janganlah Engkau sisakan secuil dosa pun bagi kami, melainkan Engkau ampuni semuanya. Jangan Engkau tinggalkan sebersih keraguan pun bagi kami, melainkan Engkau menghilangkannya. Jangan Engkau abaikan segala kebutuhan dunia dan akhirat kami, melainkan Engkau penuhi semuanya. Wahai Zat yang Maha Pengasih, ya Allah ya Bapa,
Berilah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakan bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Berilah kami hati yang jernih dalam rangka mensikapi ujian dengan penuh kesabaran. Damaikanlah dan berikanlah keikhlasan dalam menerima ujianmu. Berilah kami kejernihan pikiran sehingga dapat dengan bijak dan sabar menyikapi segala ujianmu. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau atas dosa-dosa kami yang menggunung, maksiat yang telah kami lakukan setiap hari tiada henti. Usia kami telah bertambah, tetapi ketaatan kami belumlah cukup untuk menghadap-Mu. Ya Rob, kami bisa hadir, bisa berkumpul di tempat ini tidak lain untuk menggapai rahmat kasih sayang-Mu. Maka rahmati kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Rob, jika hari ini seorang raja lagi naik tahta, seorang presiden memimpin rapat kabinetnya, seorang profesor tersohor, seorang doktor pakar segala, seorang kiai sedang mengajari santrinya, seorang ustadz dengan lantang berkhotbah di mimbar menyampaikan tausiahnya. Semua itu tidak akan menjadi manusia mulia kecuali dari bimbingan ayah dan ibu yang telah mendidik dan membimbing kami dengan kata demi kata, sehingga kami bisa berbicara, sehingga kami bisa seperti ini, sehingga kami bisa dimuliakan oleh orang lain. Ya Rob, oleh karena itu kami mohon kepada Engkau di tempat yang mulia ini, ya Rob, jika kami sering mengabaikan ayah bunda kami, sering menyakiti ibu bapak kami, sering melalaikan apa yang diperintahkan, sering membuat tidak enak hati ibu bapak kami, maka kami mohon kepada Engkau, ya Rob, kasihilah ibu bapak kami. Ampunilah dosa-dosanya. Sayangilah ya Rob. Apabila ayah bunda kami telah wafat, maka lapangkan kuburnya ya Allah. Umur yang dimanfaatkan untuk taat, untuk mendidik, untuk mengasihi kami anak-anaknya yang masih banyak berdurhaka kepadanya. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, apabila ayah bunda kami sudah saatnya Engkau panggil, kami hanya mohon kepada Engkau, jadikanlah akhir hayatnya, akhir yang husnul khatimah. Akhir yang husnul khatimah, ya Allah. Begitu pula kami yang hadir ini, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, jadikan akhir hayat kami, akhir yang husnul khatimah. Akhir yang husnul khatimah. Akhir yang husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon kepada Engkau agar Engkau meridai kami semua ini. Engkau jadikan kami hamba-hambamu dan Engkau jadikan kami penghuni surgamu. Kami sadar dan kami mengakui atas kekhilafan dan dosa kami. Tetapi ampunanmu lebih luas daripada murkamu, ya Allah. Oleh karena ya Rob, jadikanlah kami yang hadir dalam Mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan sekilas secuil muhasabah dan doa ini mengingatkan kita akan hukum ketika kita di Arafah dan berikan semangat untuk bisa berkunjung kembali ke Mekah dan Madinah melaksanakan haji dan umrah. Dan semoga doa-doa kita dikabulkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Tat, mau selanjutnya apa nih Tat? Mau maghrib Maghrib kurang berapa? kurang lebih apa? Kurang persiapan 6 menit ya. Kurang Ya, persiapan. berarti dia tidak.
Pada semua hadirin kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Insyaallah azan maghrib kurang 5 menit lagi, monggo kita siap-siap untuk menikmati takjil setelah seharian penuh kita puasa Arafah, dan semoga dosa-dosa kita setahun sebelum dan setelahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara tadi live report dari Ibu Rofa, kemudian juga tausiah, dan dilanjutkan dengan berpikir petang dan muhasabah. Itu petang tadi oleh Ustaz Dodo, Haji Dodo, kemudian muhasabah bagikan untuk takjil. Kita akan bersiap-siap untuk berbuka, kemudian juga melaksanakan ibadah maghrib. Namun kami ingatkan bahwa tempat ini berada di dalam masjid, maka pada saat nanti untuk Bapak Ibu menikmati takjil yang sudah disiapkan panitia dan juga minum yang sudah disiapkan oleh panitia, bisa tetap menjaga kebersihan masjid. Yang datar Karena ini 116. bagian dari keinginan kita tentunya Langsung ya, Bapak Ibu jamaah hadirin yang sudah hadir pada sore hari ini, baik hadir di Masjid Taqwa PDM Purwodadi, juga yang hadir melalui jalur Zoom. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Dan tadi sedianya sudah ada protokol dari Wakil Wali Kota yang hadir. Beliau akan hadir, tetapi sampai dengan pukul 5:30 ini belum ada kabar. Sehingga nanti seandainya memang dari Wakil Wali Kota hadir, kita akan minta beliau untuk memberikan sambutan. Tetapi kalau seandainya waktunya sholat maghrib tidak hadir, mungkin nanti iki wajahku. Ya baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah bergabung di Zoom, terima kasih sudah bersama dengan kami di acara Napak Tilas Wukuf hari ini. Dan sudah selesai, sebentar lagi maghrib, kita siap-siap untuk berbuka puasa. Terima kasih, dan kita tutup bersama-sama dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.